lagi di Siloka Misteri Budaya. Alhamdulillah kami bareng Baraya Siloka ada sesuatu yang mungkin bisa dibuat dan di-up di Siloka Misteri bareng narasumber. Bareng siapa? Assalamualaikum, saya Yulia dari Kampung Utara. Mungkin bisa diceritakan ada sampai bisa menghubungi tim Siloka dan kalau tim Siloka akan menguak, bisa diceritakan sedikit. Ya, jadi di sini tepatnya di Kampung Utara, di dekat rumah saya selalu ada sosok yang suka menampakkan kepada orang-orang yang suka lewat ke sini, di jalan sini gitu, terutama anak-anak yang suka mengaji. Anak-anak suka mengaji kan berangkat suka habis maghrib, pulang malam. Nah, jadi anak-anak suka yang mengaji itu sering ada sosok yang menampakkan gitu, entah kuntilanak atau apa, saya juga nggak tahu. Yang jelas anak-anak itu sering ketakutan. Terus bukan itu aja, warga juga kalau ada yang suka lewat sana pulang main gitu, kalau pulang malam pernah di maksudnya lagi jalan gitu ada gitu menampakkan gitu sosok itu ke anak cowok itu sampai ketakutan gitu. Anak cowok itu nyampe lari-lari gitu, nyampe ke rumahnya saking takutnya, soalnya melihat nampaknya benar gitu, kelihatan gitu depan muka anak itu gitu. Terus bukan itu aja, di rumah saya juga sering kehilangan uang, terutama itu entah tuyul atau apa. Kalau manusia nggak mungkin, soalnya kan itu sering banget gitu kan hilangnya, dari sehari itu berapa kali gitu. Soalnya kan yang saya tahu uang itu habis dihitung beberapa detik kemudian tuh udah hilang lagi, terus dihitung hilang lagi, jadi gitu. Soalnya kalau manusia nggak mungkin, soalnya kan tahu gitu kalau di rumah itu cuma berapa orang kan yang diam di rumah. Soalnya di rumah juga kan nggak pernah ditinggalin gitu, suka dilihatin gitu kan gimana bener hilang atau enggak gitu. Benar pas udah dihitung, pas dilihat emang udah hilang lagi ya. Kayaknya mungkin ada yang ngambil gitu, entah tuyul atau apa sih. Setelah mendapatkan berita dan keterangan dari warga setempat, tanpa menunggu waktu lama, tim Siloka Misteri menuju lokasi yang menurut warga sekitar sering terjadi penampakan dan gangguan makhluk gaib berwujud kuntilanak dan penampakan tuyul. Misteri. Konon katanya ada yang ngasih informasi kepada tim Siloka daerahnya banyak gitu ya, banyak mungkin penampakan tuh. Saya juga mulai merasakan kebetulan di pojok sana ada satu pondok pesantren. Kalau dibilang ya, kalau orang sini bilang banyak yang santri-santri yang ngalong. Jadi ngalong itu nggak nginep di pondok pesantren. Dia mulai pada maghrib datang ke pondok pesantren dan malam pada pulang ke rumahnya. Banyak kejadian-kejadian yang mungkin pas santri-santri pada pulang dari pondok pesantren, pas lewat tikungan ini suka ada penampakan. Kebetulan ini suasananya sawah dan ya lumayan ya serem juga sih. Mungkin dari tim Siloka akan mencoba ya menguak sosok apa sih yang suka tapi maaf ya menampakkan diri kepada santri yang baru pulang ngaos atau ngaji ngalong. Oke, tetap stay tune di Siloka.
saya Siloka. Kita akan coba pembuktian. Ada sosok apakah di sini? Tetap stay tune di Siloka Misteri. Saya bareng Idodi Rugai Kencana. Selamat datang, selamat berjumpa lagi Ki Dodi. Selamat datang kamu. Ini Ki Dodi konon ceritanya. Tiap tiap santri-santri yang pulang mengaji suka ada sosok-sosok penampakan yang digerakkan. Titiknya kebenaran yang mulai saya rasakan ini ada di sini. Mungkin Ki Dodi bisa menerawang sosok apakah itu dan apa maksudnya dia sering mengganggu santri-santri yang pulang ngaji. Silakan Ki Dodi. Oke, selamat malam semua Bara Siloka. Alhamdulillah kita sebetulnya iseng ya. Kebetulan tadi ada cerita dari warga sekitar supaya untuk melihat keberadaan lokasi yang katanya menurut warga di sini angker, katanya ada sering gangguan-gangguan gitu. Ini juga acara dadakan, sekarang juga kondisi gerimis ya. Tadi sempat kita melakukan pengecekan, mungkin tidak lewat kamera ya, lewat tanggung tadi ya. Jadi kita merasakan tepat di belakang kita itu sering terjadi sosok penampakan ya. Tadi sudah kita teropong juga. Tadi saya merasakan tadi ada sesuatu yang nyambut, semacam kayak apa ya, kayak anak kecil, kayak perosotan gadget anak kecil di sini, bukan anak kecil, anak dewasa ya. Dia telanjang seperti ini, cuman dia main di sungai ini biasanya. Emang Ki Dodi ada warga juga yang bilang katanya banyak tuyul di sini. Betul, saya juga tadi melihat seperti itulah. Dan ini sebenarnya suka dipakai para petani yang kan suka ada yang bawa munding, bawa kambing, suka mandiin di sini. Iya, betul. Mandinya. Jadi betul yang tadi kamu bilang, mungkin perujudan seperti tuyul ya teman. Kalau tuyul kan seperti apa ya, kecil tapi dia agak seukuran ya seginilah sebenarnya tadi. Saya melihat secara batin tadi begitu dari sosok jauh juga seperti ada yang bermain air ya. Karena kalau namanya bangsa tuyul itu dia senang terhadap kepiting kecil yang di sawah-sawah, permainan itu. Karena di sini juga ada sawah. Dan ini sebenarnya aliran yang nyambung ke Sungai Cimunjul. Ya, betul. Sungai Cimunjul. Dan untuk lokasi lainnya ternyata saya hanya merasakan sesuatunya emang di sekitaran sini, karena ini daerah sana itu kawasan santri ya, itu rumah udah masuk rumah ramai, dan posisi emang di belakang kita. Nanti kita akan ada pembuktian. Mungkin biasanya Wak Suryadi, karena berhubung kita hanya konten dadakan ya, nanti pembuktiannya oleh Kang UU sebagai host. Nah, saya akan mencoba untuk mediumisasi pembukaan portal itu juga. Portalnya juga. Nah, saya melihat ini barusan. Dia takut jadi bicara. Assalamualaikum. Oke, saya akan melakukan pembukaan portal nanti. Barusan ada yang lewat lagi Kang UU di sini nih. Lihat ya, lihat putih. Bosan ada yang lewat putih. Mudah-mudahan bisa ini ke kamera ya. Masalahnya kalau misalkan saya ngomong atau saya bicara, Ketika Kang UU Wijaya dan Kang Dodi sedang berbicara, muncullah beberapa kelebatan bayangan putih yang tidak tertangkap kamera. Karena kebetulan tim Siloka Misteri malam ini hanya berdua saja. Lokasi untuk pembuktian ya. Kita awali di sini dulu, nanti ada yang di sebelah sana oleh Kang UU. Kang UU ya, siap ya.
Saya akan buka portal gate-nya dulu. Suryadi akan mencoba membuka portal gaib Baraya Siloka. Dengan kemampuan supranaturalnya, Kang Dudi mulai melakukan ritual pembukaan portal gaib untuk mulai awal proses pembuktian oleh Kang Uu Wijaya. Bisa lihat ada sepintas ya di sana, kayak bayangan gitu. Ini biasa. Oke, untuk selanjutnya kita pembuktian dengan mode infrared ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampurasun. Saya memperhatikan sebuah pohon ya, di bawahnya percikan air. Itu pohon bergerak terus. Badan saya terasa panas, saudara ya. Assalamualaikum. Tadi pohon ini bergerak-gerak. Pas saya samperin, ini malah diem pohonnya. Sampurasun. Sampurasun. Kamera akhirnya berhasil menangkap sosok perwujudan kuntilanak yang menurut cerita masyarakat di sekitar sering mengganggu warga yang melewati jalan tersebut. Ini ada sosok perwujudan. Mudah-mudahan kamera fokus pakai kamera. Diam, tapi dia melihat, sorotan matanya, sosoknya kayak apa ya kalau dibilang, Sampurasun. Dia nggak menjawab, malah diam aja. Mungkin kamera lebih, mudah-mudahan terlihat ya. Oke, Baraya Siloka, dikarenakan posisi hujan dan barusan tim Siloka sudah mengeksplor titik daerah yang ada gangguan-gangguan. Mungkin dikarenakan untuk kamera tidak memungkinkan untuk stay terus, mungkin sampai di sini tim Siloka, dan pembuktian tadi ada sedikit mungkin mudah-mudahan sama kamera
Akhirnya Bapak kena ya. Tetap stay tune terus di sini di Siloka Misteri Boga Budaya Sampurasun. Salam Rahayu, salam Faksos. Kemudian tetap